Halo, shalom semuanya. Selamat pagi. Berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKJ Nusuan. Pagi ini Kak Sindu ditemani oleh Kak Santi, Kak Selvi, dan Kak Hasto. Kakak-kakak, yuk kita sapa adik-adik yang di rumah. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya? Baik, sangat baik. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, nggak terasa ya, sudah beberapa minggu ini kita beribadah secara online, belajar secara online, tapi kita harus tetap bersyukur, tetap semangat, dan pastinya harus jaga kesehatan. Pakai masker tiap keluar rumah, rajin cuci tangan, dan jaga kebersihan. Oke? Nah, kita akan mulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita pujikan Dari Terbit Matahari. Yang semangat ya, boleh tepuk tangan. Siap? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya, Tuhan selalu menjaga kita. Siapa yang tadi pagi sudah bersyukur sama Tuhan? Sudah berdoa? Pastinya ya. Yuk kita sekarang berdoa bersama-sama. Adik-adik tirukan Kak Sindu ya. Kakak-kakak, mama, papa, bapak, ibu yang di rumah, adik-adik bisa dibantu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Sekarang kami mau beribadah sekolah minggu, kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Masih semangat? Yuk, masih semangat kakak-kakak? Iya, biar semangat, yuk kita bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap. Biar tambah semangat, kita mau tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Wah, belum semangat. Sudah mandi belum? Sekali lagi, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Ya, gitu dong. Tambah semangat. Sekarang kita mau pujikan lagi. Ada kuasa dalam pujian. Adik-adik nanti hadap ke kanan dulu ya. Jangan lupa gerakannya. Biar tambah sehat, kita sambil berolahraga. Siap? Hadap kanan ya. Ada kuasa dalam pujian. Balik kanan. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam. Karena apa? Karena Allah berkata dalamnya. Allah bekerja dalam pujian. Allah bekerja dalam pujian. Bebaskan semua tawanan, belenggu dosa. Ya,
pujian. Sekali lagi. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam puji. Karena Allah bertata dalamnya. Siap. Allah bekerja dalam pujian, bebaskan semua tawanan. Siapakah dipatahkan, kuasa iblis diluluh hancurkan, dihancur. Lompat. Yeay. Tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Iya, walaupun di rumah tetap semangat, tetap memuji Tuhan karena ada kuasa dalam pujian. Saatnya kita mau nyatakan hukum kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Siap ya? 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Saatnya kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau belajar kepada semut yang mau duduk diam dan juga mendengarkan firman Tuhan. Masih bagian berdiri ya. Siap? Gayanya semut gimana? Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Belalang, belalang tak punya raja tapi berbaris rapi. Anak siapa? anak Tuhan Di dalam gereja dengarkan firman dan duduk rapi. Pip, 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 pip. Sekali lagi. Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja tapi berbaris rapi. Anak Tuhan di dalam gereja dengarkan firman dan duduk rapi. Pip, 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 pip. Siap? Semut. Ya, sudah siap dengar firman Tuhan belum? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kakak hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Saat ini kami mau mendengarkan cerita mujizat-Mu. Berkatilah kami semuanya Tuhan. I love you Tuhan Yesus. Mwah! Amin. Silakan Kak Tri. Hai adik-adik, hari ini akan jadi hari yang bersejarah. Kamu tahu enggak, Kak Tri ditantang adu pajo sama Kak Iwan. Pastilah menang Kak Tri, ya kan? Lihat aja, Kak Tri sebesar gajah guling ini, dia sebesar kancil, mana bisa mengalahkan Kak Tri? Wah, aku kecil gini, apa bisa menang ya adik-adik? Sedangkan Kak Tri badannya kayak gajah gitu. Tapi aku harus yakin. Pokoknya walaupun aku kecil, tapi aku harus menang. Ayo sini, Oke, kita coba. gimana teman-teman? Oke. Yang kalah, jajannya bakso ya. Oke. Siap. Hitung ya adik-adik ya. 3, 2, 1. Pasti kalah kamu. Ayo
bisa Iwan. Iwan. Lolos. Ayo. Ayo Iwan. Ayo semangat Iwan. Semangat. Aku menang adik-adik. Walaupun aku kecil, tapi aku bisa menang. Ayo, nak kintang kindeng, anak kintang kindeng, anak kintang kindeng, anak kintang kindeng, anak kintang kindeng. Aku kalah ternyata. Hal yang melawan hukum fisika ini adik-adik. Kak Tri yang badannya besar, ternyata bisa kalah sama Kak Iwan yang badannya kecil kayak kancil. Apa rahasianya di sana? Adik-adik lihat 3 orang kakak-kakak yang di belakang Kak Iwan, yang selalu memberi semangat. Ayo Kak Iwan, kamu bisa. Kak Santi bilang, ayo Kak Iwan, aku berdoa untuk kamu. Kak Silvi bilang, ayo Kak Iwan, kamu pasti bisa. Menimbulkan semangatnya Kak Iwan. Tenaga yang luar biasa muncul dari dalam hatinya, menguasai dia, muncul di tangan. Dan akhirnya Kak Tri kalah. Luar biasa ya. Mereka bersekutu, bersehati, kemudian menjadi pemenang. Hebat. Hari ini Kak Tri akan cerita dari terambil Kisah Para Rasul 2 ayat yang 44 yang demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu. Berarti orang yang banyak itu adik-adik, mereka menjadi satu. Tidak berdiri sendiri. Coba, kalau Kak Iwan tadi berjuang sendiri, tanpa ada kakak-kakak yang di belakangnya, sudah pasti sekali keok dia. Berangkat dengan gagah, pulangnya pasti. Itu kalau Kak Iwan berjuang sendiri. Kak Tri akan mulai ceritanya. Pada waktu itu, Musa dipanggil oleh Tuhan. Ketika datang Musa kepada Tuhan, diperintahkannya Musa, Musa, kamu harus pergi ke bangsa Mesir, menghadap Raja Firaun. Tapi apa jawabnya Musa? Tuhan, aku ini bukan seseorang yang pintar bicara. Aku tidak bisa ngomong, Tuhan. Apa kata Tuhan? Kamu punya saudara, namanya Harun. Dia yang akan menolong kamu, menyampaikan semua pesan Tuhan kepada bangsa Mesir, Raja Firaun. Ternyata Musa dan Harun, ditambah lagi saudaranya Miriam dan suaminya Hur, menjadi satu, saling bahu-membahu dan tolong-menolong untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan suatu ketika, bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa menghadapi bangsa Amalek. Joshua, kata Nabi Musa, ya Bapak, hari ini kamu turun menghadapi bangsa Amalek yang di sana. Laler mlebu. Kenapa Joshua? Kaget saya Bapak. Kenapa? Bangsa Amalek itu bangsa yang demikian besar, gede, orangnya banyak, tinggi-tinggi, senjatanya komplit. Lalu sementara kita bangsa Israel kecil-kecil, senjatanya seadanya, dan tidak tahu teknik berperang. Kamu belum tahu cara kerja Allah, bagaimana Allah menolong bangsa Israel. Pokoknya kamu maju. Nanti lainnya biar aku yang ngurus, kata Nabi Musa. Berangkat dah adik-adik Nabi Joshua. Dengan semangat Joshua berangkat ke medan
perang. Dan perang itu terjadi. Sementara Nabi Musa, dia berada di atas bukit untuk berdoa bagi bangsa Israel. Joshua tidak maju sendiri, tapi ada Nabi Musa yang berdoa untuk dia dan seluruh bangsa Israel. Kita lihat yuk, perangnya akan menang bangsa Amalek atau bangsa Israel. Pagi hari, Joshua memimpin semua rakyat Israel untuk berperang dengan bangsa Amalek. Sementara Nabi Musa tetap berdoa untuk seluruh bangsa Israel. Tangannya menengadah ke atas. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan kemenangan kepada bangsa Israel. Dan tangan itu terus di atas. Hari semakin hari, semakin siang dan menjelang sore, Nabi Musa kelelahan, tangan itu mulai turun. Dan ketika tangan itu turun, bangsa Israel mulai kalah di medan perterangan. Akankah bangsa Israel kalah? Datanglah Harun dan Hur membantu Nabi Musa untuk mengangkat tangannya. Semakin mengangkat tangan Nabi Musa, maka bangkitlah bangsa Israel. Semakin tinggi, semakin bangkit bangsa Israel. Dan dengan sekali pukul dikalahkanlah bangsa Amalek. Hayat! Dan akhirnya bangsa Israel mampu mengalahkan bangsa Amalek. Tahu rahasianya? Tahu rahasianya? Karena Nabi Musa, Harun, dan Hur bergandengan tangan bersatu untuk berdoa bagi Joshua. Sehingga kekuatan doa bersama ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Joshua. Mempunyai kekuatan lebih untuk mengalahkan bangsa Amalek. Adik-adik, jangan pernah merasa takut. Jangan pernah merasa sendiri. Kenapa? Karena di belakangmu banyak yang mendukungmu, berdoa untukmu. Jadi tidak ada alasan kamu menjadi takut ataupun merasa sendiri. Sama seperti orang Kristen kita semua di dunia, semuanya saling mendukung, saling berdoa satu dengan yang lain. Kamu jangan lupa ada mamamu. Ma. Juga ada papamu yang mendukungmu. Ma. Kawan-kawanmu di sekolah, minggu di sekolah, mereka juga menyayangimu. Hai Kak. Dan tak juga lupa guru-guru sekolah minggu yang luar biasa, yang tiap minggu mengajarkan kamu tentang kebaikan Tuhan Yesus. Hai Kak. Tidak ada alasan untuk menjadi takut dan kita semua bersatu untuk mengasihi kamu. Tuhan Yesus berkata, tak gitu, lo, ya. Nah, firman hari ini bagus sekali ya. Kita diajarkan untuk bersama-sama bersekutu dan saling menguatkan. Nah, adik-adik, saatnya kita akan berbuat persembahan. Persembahan bisa disiapkan, diberikan sama mama, papa, atau dititipkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu kalian yang terdekat, atau ditransfer ke rekening di grup sekolah minggu. Nah, sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan, doa syafaat dan Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami, menguatkan kami untuk kami saling mendukung satu sama lain. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan.
Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan jauhkan dari segala wabah penyakit ini, sehingga warga negara Indonesia bisa kembali hidup damai sejahtera. Dan kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, para majelis, pendeta, dan juga orang tua kami, Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan Tuhan jagai kesehatan kami semuanya. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mau satukan semuanya ke dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Yuk, bangkit berdiri ya. Laskar Kristus, siap. Yuk, kita sama-sama ya. Mama, papa, bapak, ibu, adik-adik bisa dibantu ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, saatnya kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dan ingat, tetap bersyukur, tetap semangat, saling menguatkan, dan jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga kebersihan. Kita akan akhiri dengan pujian, dalam Yesus kita bersaudara.